Untuk memastikan bahwasanya air cleaner itu bagus atau tidak, kita lihat di dash indikatornya, apakah sudah menunjukkan ke red line atau belum. Nah, seperti itu. Bila sudah menunjukkan ke red line, ganti atau lakukan penyemprotan. Kemudian nih di sini ada lagi, ketika terjadi kerusakan di air cleaner buntu, maka akan timbul di unit itu engine itu akan berputarnya itu tidak tidak smooth, dan juga hasil pembakarannya itu kurang sempurna, biasanya berasap hitam. Nah, jadi teman-teman nanti kalau menjumpai di lapangan ada kondisi terkait dengan tadi ya, kita tanya ke operator, ternyata filternya itu tidak pernah diganti, kemudian ditemukan dash indikatornya itu warna merah, kemudian susah start engine-nya, kemudian asapnya hitam. Nah, kita buru-buru, kita langsung cek yang paling gampang, cek air cleanernya. Oke. Kedua ya, biasanya yang sering terjadi nggak bisa start itu adalah yang paling parah nih, kita urutan aja, kerusakan pada kontak dari valve dan valve seat. Wah, ini biasanya di cylinder head, kalau ini lebih parah nih. Biasanya ini yang terjadi di unit sih become worse gradually ya, yaitu start performanya otomatis susah sekali, kemudian otomatis engine-nya itu juga start susah, sama pembakarannya tidak sempurna karena kontak valve dan valve seat-nya itu tidak tepat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kerusakan lagi nih, penyebab nggak bisa start yang paling parah, tapi ini jarang terjadi sih, tergantung HM-nya juga ya teman-teman ya. Di sini ada lagi penyebab ketiga nggak bisa start adalah keausan piston ring dan silinder. Nah, biasanya di unit yang didapati yang kita cek yaitu kita harus cek namanya kondisi oli analisis ya. Kalau memang teman-teman ownernya itu kaya, itu kan tentunya oli itu kita ambil rutin sampelnya dan kita periksakan ke laboratorium. Nah, kemudian dari hasil lab oli itu kita coba baca ada indikasi enggak material terkait dengan piston ring dan silindernya, biasanya seperti itu. Kemudian di unitnya sama dampaknya, maka engine-nya tidak bisa start, sama pembakarannya tidak sempurna, dan yang paling sangat bisa diketahui kalau terjadi kerusakan di piston ring silinder itu adalah kita ukur blow bay-nya. Nah, blow bay-nya ini sangat eksesif ya, artinya itu tidak standar atau sangat tinggi. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini piston ring dan silindernya kena. Kemudian yang keempat yaitu buntu pada breather hole fuel tank. Wah, ini harusnya kalau udah rusaknya ini otomatis customernya pasti males sekali ya untuk membersihkan ini. Tapi ini jarang sih saya temukan selama saya berkecimpung di dunia peralat beratan ini, jarang sekali untuk cap buntu ya. Biasanya ya teman-teman, kalau untuk ngeceknya di sini gampang aja, kita tinggal cek aja breather hole fuel tanknya apakah buntu atau enggak, langsung aja kan. Kemudian, nah ini biasanya fenomenanya seperti ini nih. Ketika kita melakukan priming, apakah ada reaksi atau berat? Nah, kita coba priming, ternyata tidak ada reaksi atau berat. Yang kita cek adalah breather fuel tanknya. Kemudian berikutnya dampaknya nih, untuk di unitnya pasti sudah start sama combo pembakarannya tidak sempurna.
Nah, di sini lagi nih, engine-nya terasa hunting. Nah, kita lihat di unitnya teman-teman, nanti kalau menjumpai engine yang sedang kita tanganin hunting atau enggak. Hunting itu putaran engine-nya tidak stabil ya. Nah, ini bisa kita cek yang paling gampang di breather-nya. Selanjutnya ya, yang kelima adalah kebocoran atau kebuntuan pada fuel piping. Nah, ini berakibat udara masuk ke dalam fuel system. Ini biasanya hunting nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata kita cek ini teman-teman, kita cek di area fuel ya, fuel line-nya, apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, kita cek. Kemudian kita cek juga, coba kita cek pada saat priming, kita operasikan berat atau enggak, ada reaksi atau enggak. Nah, kita juga bisa mengecek itu untuk memastikan bahwasanya fuel piping itu tidak kemasukan udara. Artinya kan ini apa, kalau udara itu masuk ketika kita priming tidak akan bisa terpompa, karena tidak ada kevakuman ya kan. Selanjutnya kalau misalkan di sini ngomongnya fuel bocor pada piping, ya pasti udah kelihatan kan fuelnya bocor. Nah, otomatis dia nggak bisa start karena tidak ada supply yang masuk ke injektor lah, kita katakanlah langsung, tidak ada semprot injektor itu melakukan kerjanya. Selanjutnya ya teman-teman semua, semoga nggak bosan karena ini cukup banyak sekali teman-teman. Starting susah start ya, penyebabnya di sini buntu pada fuel filter elemen. Nah, penyebabnya ya tadi kita tanya ke operator, udah lama belum operasinya nih, apa standby ya kan, fuel yang digunakan gimana, proses penggantiannya teratur atau tidak. Nah, kita tanyakan aja yang gampang-gampang. Nah, kalau efek cek itemnya, kita bisa lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa tidak ada kebuntuan di fuel filter ini. Kita priming juga, ada reaksi atau enggak, berat atau enggak. Nah, misalkan di sini terjadi buntu, otomatis berat dan juga cepat berat, dan juga ada bunyi pastilah di overflow yang cepat ke tangki, kembali ke tangki lagi. Kemudian nih terkait dengan fuel filter, kalau buntu kita bisa lakukan ngecek apakah engine itu ketika kita crank dengan starting motor, apakah fuel keluar atau tidak dari plug bleeding atau fuel filter ketika dilepas. Jadi kita cek aja, kita cek di plug bleeding yang ada di fuel filter, kemudian kita crank engine-nya, kita lihat nih keluar apa enggak pada plug tersebut. Kalau tidak ada, berarti ya otomatis terjadi kebuntuan pada fuel filter. Berikutnya di sini kita cek juga dengan cara crank ya, dengan menggunakan starting motor, apakah setelah kita lepas hose spill dari injektor atau returnnya ya, kita lepas, apakah fuel yang keluar dari return injektor itu banyak atau enggak. Nah, kalau sedikit ya otomatis tidak ada yang masuk ke injektor atau tidak ada yang masuk ke pompa, artinya filter itu mengalami kebuntuan.